Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta, sebelum nonton video di channel ini, tolong biasakan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa bantu like, comment, and subscribe. Dan semoga kita semuanya akan mendapat kebaikan, mendapat nilai tambah dari tayangan ini. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya ingin membacakan surat Al-Baqarah mulai ayat 275 sampai dengan ayat 281. Insya Allah nanti saya bacakan komplit ayatnya, arti perkata, terjemah, asbabun nuzul, tafsir, khasanah pengetahuan yang terkandung di dalamnya, dan juga tidak lupa munasabah ayat yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yad'ubatu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba wa man ja'ahu mau'izatum min rabbih fantaha wa lahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man ada fa ulaika ashabun nari fiha khalidun. Alladzina, orang-orang banyak, yakuluna yang memakan riba dan juga yang menganggap halal riba, la yakumuna, mereka tidak dapat bangkit, maksudnya tidak dapat bangkit dari kuburnya pada hari kiamat, illa kama yakumu, melainkan seperti berdirinya, alladzi yadakhobbatuhu, orang-orang yang kerasuan, yakni kerasuan as-syaitonu, syaiton, minal masih, yang menyebabkan gila. Zalika, demikian itu, di annahum, sesungguhnya mereka qalu, mereka mengatakan innama, sesungguhnya al-bai'a, jual beli, mislu riba, sama seperti halnya riba. Jadi setan hingga menyebabkan dia gila, kerasuan setan sehingga menyebabkan dia gila. Hal itu disebabkan mereka mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba, yakni bila menjual dengan cara kredit, maka kelebihan yang dibayarkan pada akhir penjualan setelah jatuh tempo sama dengan keuntungan jual beli. Wa akhalallahu, dan Allah menghalalkan bai'a, jual beli, padahal Allah telah menghalalkan jual beli, yakni keuntungan yang diperoleh dari jual beli. Wa harrama riba, dan Allah mengharamkan riba, yakni kelebihan yang didapat dengan cara riba. Faman jahu, maka barang siapa yang datang mau'izatum, nasihat kepadanya, min rabbihi, dari Tuhannya, maka siapapun yang telah sampai kepadanya nasihat dari Allah, dari Tuhannya, yakni larangan riba, fantaha, lalu berhenti dari riba, falahu, maka baginya masalah apa yang telah berlalu, lalu ia berhenti dari mengambil riba, yakni tidaklah mengapa ia memakan hasil riba yang dia peroleh sebelum adanya pengharaman dari Allah ini. Wa amruhu, dan urusannya, yakni pada sisa umurnya, ilallahi, terserah kepada Allah, yakni jika Allah berkehendak dia akan menjaganya, dan jika Allah berkehendak dia akan menghinakannya. Wa man ada, dan barang siapa yang kembali, maksudnya mengambil riba setelah riba itu diharamkan, faulaika, maka mereka adalah ashabun nari, para penghuni neraka, mereka fiha, di dalamnya, khalidun, orang-orang yang kekal. Yakni jika mereka menganggap riba sebagai hal yang halal, maka mereka akan langgeng di dalam neraka selama Allah menghendakinya. Terjemah ayat 275, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, dan mereka kekal di dalamnya. Gila di sini dimasukkan orang yang mengambil riba, tidak tentram jiwanya, seperti orang kerasukan setan. Riba yang sudah diambil atau dipungut sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan. Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Yamhaqu menghapus Allah riba, yakni Allah menghapus atau menghilangkan keberkahan riba baik di dunia maupun di akhirat. Wa yurbi dan menyuburkan, yakni menerima atau melipat gandakan as-shadaqat sedekah, baik yang wajib maupun sedekah yang sunnah, asalkan semuanya karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Wallahu dan Allah la yuhibbu tidak menyukai kulla kafarin setiap orang-orang yang kafir, yang ingkar, yakni yang mengingkari dan membangkang pengharaman riba. Asim lagi berbuat dosa, yakni durhaka lantaran memakan riba. Terjemah ayat 276, Allah memusnahkan atau menghilangkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimangan dosa. Memusnahkan riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya, dan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya. Bergelimangan dosa di sini adalah orang-orang yang menghalalkan riba dan tetap melakukannya. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atawuz zakata wa hum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang banyak, amanu yang beriman kepada Allah, Rasul-Rasulnya, kitabnya, serta beriman kepada pengharaman riba, wamilu dan mereka mengerjakan sholihat, kebajikan-kebajikan, yakni amal yang berhubungan dengan Tuhannya, serta menghindari riba, waqamu dan mendirikan as-sholata sholat, yakni menyempurnakan sholat 5 waktu yang hukumnya wajib, wa atawuz zakata dan menunaikan zakat, yakni zakat harta mereka, lahum bagi mereka, ajarhum pahala, maksudnya mendapat ganjaran, mendapat reward, inda rabbihim di sisi Tuhannya, maksudnya di surga nanti. Wala khaufun dan tidak ada kekhawatiran, wala hum yahzanun dan tidak pula mereka akan bersedih hati. Terjemah ayat 277. Sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yakni maksudnya kabilah Sakif, Mas'ud, Kubaib, Abdul Ya'lil, dan Robi'ah. Ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, yakni takutlah kepada Allah berkenaan dengan masalah riba. Wadaru dan tinggalkanlah bagiya minar riba, sisa-sisa yang dari riba, yakni sisa riba yang masih kalian miliki. Dari riba ini maksum, in kuntum jika kalian ada, mukminin orang-orang yang beriman, yakni jika kalian membenarkan adanya pengharaman riba. Terjemah ayat 278, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Wa illam taf'alu fa'danu bi kharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Wa illam taf'alu, maka jika kalian tidak mengerjakan, yakni tidak meninggalkan riba, fa'danu maka umumkanlah, biharbin dengan perang, minallahi dari Allah, wa rasuli dan rasulnya, yakni bersiap-siaplah untuk menerima azab Allah di akhirat serta hukuman dengan pedang dari rasulnya. Wa in tubtum dan jika kalian bertobat,
maksudnya bertobat dari perbuatan riba, falakum maka bagi kalian, rusun pokok atau modal, amwalikum harta-harta kalian. Maka bagi kalian pokok harta kalian yang masih ada pada Bani Maksum. La tatlimuna, kalian tidak berbuat zalim, kalian tidak menzolimi seorang pun asalkan kalian tidak meminta darinya. Wala tutlamun, dan tidak pula kalian dizolimi, yakni kalian tidak akan dirugikan sedikit pun bila mereka menyerahkan pokok harta kalian. Menurut pendapat yang lain, kalian tidak akan menzolimi dan merugikan, serta kalian pun tidak akan dizolimi dan dirugikan dengan piutang itu tadi. Piutang kalian tadi. Terjemah ayat 279, jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim atau merugikan dan tidak dizalimi atau dirugikan. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisyarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa in kana, dan jika ia pihak yang berutang, yakni Bani Maksum yang berutang kepadamu, usrotin dalam kesulitan, fanazirotun maka berilah penangguhan, yakni hendaklah kalian memberikan penangguhan kepada mereka, ila maisarah sampai berkelapangan, yakni hingga mereka mendapat waktu, mendapat kemudahan. Wa antasodaku, dan jika menyedekahkan, maksudnya menyedekahkan pokok harta kalian kepada mereka, maka hal itu khairul lakum, lebih baik bagi kalian daripada mengambilnya atau memberi penangguhan. In kuntum, jika kalian, yakni karena kalian ta'lamun, mengetahui hal itu. Terjemah ayat 280, dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengerti atau kamu mengetahui. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Wattaqu yauman, wattaqu, dan takutlah kalian yauman akan hari, yakni hendaklah kalian takut kan azab pada suatu hari, turja'una kalian dikembalikan bihi pada hari itu ilallahi kepada Allah, summa kemudian tuwafa sempurnakan, yakni kalian semua akan dikembalikan kepada Allah, kemudian akan disempurnakan, yakni akan diberi balasan yang sempurna, kul nafsin, setiap diri, baik yang soleh maupun yang durhaka, maka sahabat apa yang ia usahakan, yakni atas semua kebaikan atau keburukan yang telah ia kerjakan, wahum, dan mereka adalah la yutlamun, mereka tidak dizolimi, yakni kebaikan mereka tidak akan dikurangi dan keburukan mereka tidak akan ditambah. Dan di ayat-ayat berikutnya nanti Allah akan mengajarkan kita di dalam melakukan bermuamalah. Terjemah ayat 281, dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah, kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi atau dirugikan. Munasabah ayat, riba dan akibatnya. Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan cara-cara membelanjakan dan menggunakan harta yang dihalalkan Allah, seperti bersedekah, memberi nafkah kepada karib kerabat, menafkahkan harta di jalan Allah, serta pahala yang akan diperoleh bagi orang-orang yang melaksanakannya. Ayat-ayat berikutnya menerangkan larangan Allah SWT kepada manusia untuk memakan riba, yaitu memakan harta manusia dengan cara tidak sah. Diterangkan pula akibat yang akan dialami pemakan riba, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 281. Asbabun nuzul surat Al-Baqarah
ayat 278. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa kedua ayat ini turun berkenaan dengan Bani Umair bin Auf As-Saqifi dan Bani Mughirah dari Bani Maksum. Keduanya hendak membuat perjanjian dengan Utab bin As'ad, Amir Mekah pada waktu itu. Isinya berupa permohonan agar praktek riba di kalangan kedua kabilah tersebut diperbolehkan. Sedangkan semenjak Fathul Makkah, segala macam praktek riba telah diharamkan. Amir Mekah kemudian meminta saran kepada Rasulullah SAW. Lalu turunlah ayat ini yang ditegaskan dengan ancaman bagi yang melanggarnya. Tafsir At-Tabari Surat Al-Baqarah ayat 278. Ayat ini ditujukan pada orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya agar takut kepada Allah, bertakwa kepadanya dengan menaati perintahnya dan menahan diri dari larangannya. Mereka harus meninggalkan pungutan sisa tambahan dari modal harta yang telah ditetapkan saat melakukan riba. Jika mereka hendak membenarkan iman secara lisan dan membenarkan lisan dengan perbuatan. Ayat ini turun kepada suatu kaum yang sudah masuk Islam dan mereka memiliki banyak harta yang dihasilkan dari riba. Mereka meribakan hartanya dan sebagian dari harta ribanya sudah diambil, namun sebagian lain harta sisa ribanya belum diambil. Allah memaafkan harta hasil riba yang telah mereka ambil, namun mengharamkan mengambil sisanya. Diriwayatkan dari As-Sadi bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abbas bin Abdul Muthalib dan seorang laki-laki dari Bani Mughirah. Mereka berdua adalah orang yang berserikat pada masa jahiliyah karena mereka berdua suka memberikan riba kepada orang-orang dari Bani Saqif, dari Bani Amir. Mereka termasuk dari Bani Amir bin Amir. Maka ketika Islam datang, mereka sudah memiliki harta yang berlimpah dari hasil riba. Maka Allah menurunkan ayat ini agar mereka tidak mengambil sisa harta riba yang belum dipungut pada masa jahiliyah. Tafsir Ibnu Katsir Surat Al-Baqarah ayat 278. Ayat ini memerintahkan kepada orang-orang yang beriman senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa itu sendiri bermakna menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Salah satu bentuk larangan Allah SWT adalah riba. Orang yang beriman hendaknya tidak mendekati riba karena akan berujung laknat Allah SWT, baik di dunia maupun di akhirat. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ayat ini diturunkan kepada Bani Umair dan Bani Mughirah. Pada masa jahiliyah, mereka biasa mempraktikkan riba. Ketika Islam datang, mereka segera masuk Islam dan berikrar tidak mempraktekkan riba lagi. Ketika hal-hal itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, Allah SWT menurunkan ayat ini. Mereka kemudian bertobat kepada Allah SWT dan berjanji tidak akan melakukan riba. Ketika riba telah diharamkan, tetapi masih ada yang mempraktekannya, berarti ia memancing supaya diperangi. Jika terbukti melakukan praktek riba, harta ribanya akan diambil, sementara modal pokok tetap menjadi hak mereka. Ketentuan ini ditegakkan supaya tidak terjadi kezaliman. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa pada hari kiamat, para pemakan riba diseru, ambillah senjatamu dan berperanglah. Disebutkan juga dalam ayat tadi bahwa ketika seorang melakukan riba sebelum riba diharamkan, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengembalikan kelebihannya itu kepada orang yang pernah berurusan dengannya. Doa memohon keberkahan keluarga dan harta saudara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada keluargamu dan hartamu. Hasanah pengetahuan Surat Al-Baqarah ayat 278. Berita tentang sistem riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278. Topik lain yang sering muncul dalam berita adalah masalah ekonomi yang makin terpuruk.
Sejumlah berita negatif khususnya tentang nilai suku bunga atau riba disiarkan setiap hari. Orang yang membaca laporan-laporan yang menyebutkan tentang suku bunga yang tidak terkendali dan menyebabkan krisis ekonomi, berpikir bahwa akibat perbuatan terlarang yang begitu luasnya tersebar, Allah mengurangi pendapatan mereka. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Al-Baqarah 276. Allah mampu menghilangkan keuntungan yang dihasilkan melalui bunga atau riba dan menurunkan produktivitasnya. Fakta ini tercantum dalam ayat lain sebagai berikut, dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah bagi pada sisi Allah. Dan orang yang kamu berikan berupa zakat yang kamu masukkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang yang melipat gandakan pahalanya. Ar-Rum 39.